Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah, kita bisa melanjutkan komunitas kita untuk season yang kedua, dan kita akan kembali menyimak dan mengikuti berbagai praktek oleh pemateri kita yang kedua, yaitunya Ibu Siska Wahyuni Dirsa SPD. Pada Bu Siska, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Pak Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Pertama dan utama sekali, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberi nikmat sehat, nikmat sempat untuk berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi atau berbagi praktek baik dalam komunitas belajar kita. Selanjutnya, selawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya akan mencoba berbagi praktek baik yang sudah saya lakukan, baik itu di kelas ataupun di lingkungan sekolah kita. Sebelum kita memulai diseminasi saya hari ini atau berbagi praktik saya hari ini, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya mau dulu Bapak Ibu secara berpasangan, karena kegiatan kita ini nanti sebagai pengantar untuk materi akan saya sampaikan. Jadi saya mau meminta kepada Bapak Ibu berteman berdua. Silahkan cari teman. Kemudian satu orang kita anggap si A, skenarionya ya. Satu orang kita anggap adalah si A. Dia punya sesuatu yang sangat berharga atau sangat bernilai. Tolong Ibu tuliskan pada secari kertas yang bisa di bulat-bulatkan, dan Bapak Ibu genggam, pegang hal yang berharga itu. Ulang lagi ya. Misalnya Bu Las dengan Bu Merli berpasangan. Nah, silahkan dipilih kira-kira siapa yang sebagai pemilik barang berharga. Terserah apa saja barang berharganya, silahkan Ibu tulis di secari kertas. Barang yang paling berharga dan harus dijaga, tidak boleh orang lain memilikinya, hanya kita sendiri yang punya. Sangat berharga bagi kita, belum tentu orang lain memiliki itu. Silakan tulis biar agak jelas. Nah, jadi hanya satu orang. Bapak Ibu punya sesuatu yang sangat berharga, digenggam. Boleh, benda, pokoknya sesuatu lah. Ya, bagusnya benda lah ya. Nah, sesuatu. Boleh juga orang yang kita sayangi. Nah, pokoknya sesuatu, pokoknya hal yang sangat berharga. Nah, silakan digenggam. Nah, pasangannya atau temannya juga tahu nih, itu barang yang sama Bu Epa itu, barangnya sangat berharga. Saya mau gimana caranya? Usahakanlah, boleh dengan merayu, boleh dengan marah-marah, boleh dengan sekuat tenaga, pakai tenaga. Bagaimana caranya? Bisa? Paham Bapak Ibu? Paham. Silakan Bu Bet dengan Bu Des. Siapa yang punya barang berharga? Bu Des. Ya. Nah, rayu boleh dengan dibelotin matanya, boleh. Terserah. Bagaimana caranya? Usahakanlah. Kita mulai, kira-kira waktunya berapa menit? Oh, belum. Terserah.
mau terbuka mau tidak itulah usaha. Ya. Berapa? Cukup 2 menit atau 3 menit? 2 menit saja. 2 menit saja. Oke, kita mulai dari sekarang. Sudah ada yang bisa terbuka? Tidak ada yang mau. Sudah ada. Bu Des sama Bu Ben masih berusaha dengan senyum-senyum, dengan dirayu-rayu. Silahkan. Dengan lagu Bu Ben mungkin bisa dirayu Bu Desnya. Sudah dirayu-rayu. Sudah dirayu. Sudah habis 1 menit. Akhirnya gimana? Tetap tidak? Oh, dikasih. Oke. Terima kasih ibu-ibu yang sudah melakukan permainan ini atau game ini. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu kepada siapa dulu? Yang terbuka atau yang tidak? Yang tidak. Yang tidak. Oke, siapa? Siapa yang mau bercerita? Silahkan Ande bercerita. Ibu Desi mau meminta sesuatu yang saya pertahankan. Dia mau minta ayahnya Sophie. Aduh, nggak mau ya Ande. Sangat berharga, itu adalah hal yang berharga dalam hidup Ande. Ternyata Ande tidak mau memberikannya kepada Bu Desi. Gimana tadi caranya Bu Desi? Kata Ade tidak Ade. Oh, pakai rayuan ya. Nah, berarti dengan rayuan Ande tahan rayuan, tidak bisa dirayu. Berikutnya siapa lagi yang mau bercerita? Yang terbuka. Ya, silahkan Bu Las. Karena Bu Merli yang benda berharganya adalah HP. Pertama diminta dibuka dia nggak mau, kemudian dari Rayu mau, akhirnya Bu Merli mau memberikan membuka barang berharga tersebut berupa HP karena dia masih punya HP yang lain satu lagi di rumah. Oh, Dia gitu. berbesar hati memberikan HP. Oh iya. Pertanyaannya, apakah tadi ketika bermain itu diberitahu temannya apa barang berharganya? Enggak, setelahnya. Oh ya. Oke. Nah, bisa kita lanjutkan? Sudah cukup saya rasa ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Kita Bapak Ibu, berapa tahun ya kita menduduki bangku sekolah? 12 tahun. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, sudah 12. Tambah minimal 4 tahun perkuliahan, kira-kira sudah 16 tahun. Yang paling sedikit jadi guru siapa? Waktunya paling pendek. Siapa? Merli, berapa tahun Bu Merli? Alhamdulillah sudah 14 tahun. 14. Tambah 16? 30 tahun. Selama 30 tahun kita baik sebagai siswa atau ketika kita sebagai guru, kita selama ini kalau ingin menerapkan disiplin atau peraturan gimana caranya? Sebagai murid dulu, ketika dulu kita sebagai murid diapakan? Bu Ci patuh-patuh aja ketika sekolah. Oke. Kira-kira Bu Ci kenapa Bu Ci bisa patuh ketika sekolah? Bu Ci waktu sekolah dulu dari SD sampai SMA tidak ada pemanggilan orang tua. Karena Bu Ci anak yang pintar, anak yang rajin dan patuh sama guru. Apa yang melatar belakangi Bu Ci berbuat seperti itu? Karena Bu Ci yang pertama didikan orang tua, Oke. yang kedua karena Bu Ci mau mempertahankan juara. Mempertahankan juara.
Karena didikan orang tua. Orang tua itu mendidiknya gimana, Bu Ci? Marah-marah, harus begini. Atau Bu Ci diberi kebebasan, atau Bu Ci yang lainnya kira-kira. Nah, kalau didikan orang tua, kalau dibilang sangat bagus. Karena untuk yang namanya kebutuhan sekolah dipenuhi semuanya. Bahkan kalau pagi sebelum pergi sekolah itu biasanya disuapin orang tua. Kalau waktu SD itu menjadi kenangan terindah. Berarti Bu Ci dididik dengan rasa kasih sayang, Bu Ci dengan contoh atau tauladan yang baik. Kemudian Bu Ci punya keinginan sendiri dari dirinya, dia ingin juara. Nah, yang lain ada yang bisa bercerita kenapa ya waktu sekolah dulu atau pengalamannya lah, pengalaman yang berharga atau ketika jadi guru ada pengalaman yang sangat berharga. Ya, boleh Oma, silahkan. Waktu kuliah saya kan tamat SMA tahun 86. Ya. Kemudian waktu SMA jurusan saya IPA. Mm-mm. Kemudian untuk perkuliahan saya ngambil jurusan kimia. Oke. Ternyata alhamdulillah lulus. Ya. Kemudian setelah saya ikuti, karena tidak mampu rasanya untuk jurusan kimia, kemudian saya pindah ke jurusan sendatasi. Alhamdulillah dengan waktu, karena saya sudah 2 tahun mengikuti perkuliahan kimia, kemudian saya pindah ke sendatasi. Setelah 2 tahun mengikuti, pindah ke sendatasi, kemudian di sendatasi alhamdulillah 3 tahun tamat. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Oma. Baiklah, mungkin cukup 2 cerita itu ya ibu-ibu. Jadi untuk cerita Oma, awalnya dia masuk kimia, dia tidak sanggup, dipaksa pun oleh orang tuanya tetap masuk situ tapi tidak sanggup. Akhirnya apa? Dia berubah sesuai dengan keinginannya. Dan alhamdulillah hari ini Oma sudah bisa menjadi guru, sukses ya. Nah, kembali ke cerita kita tadi. Berarti kan dari diri kita sendiri, kita tahu ada sesuatu yang berharga pada diri kita. Kita tidak akan mau menyia-nyiakannya, tidak mau memberikan kepada orang lain ketika kita sudah tahu, kita sudah sadar. Tapi gimana kalau kita tidak tahu? Sedikit aja dirayu, bahkan tak diminta mau dikasihkan kepada orang lain kan? Nah, begitu juga dengan teman kita. Ketika kita tahu keberhasilan atau kesuksesan yang dicapai oleh orang lain itu yang sedang dipegangnya adalah hal yang baik, pasti kita berusaha untuk memintanya. Nah, begitu juga Bapak Ibu dengan anak-anak kita hari ini. Barangkali mereka tidak tahu atau belum tahu sebenarnya dia memiliki sesuatu yang sangat berharga di dalam dirinya masing-masing, tapi dia tidak tahu. Nah, maka tugas kita sebagai guru adalah membimbing mereka biar mereka tahu sebenarnya dia itu cocoknya di mana, dia maunya seperti apa. Nah, cara-cara seperti itu tidak mungkin semuanya dilakukan dengan paksaan, tidak mungkin dengan dihukum, tidak mungkin hanya dengan dirayu, tapi berbagai cara kita lakukan. Yang penting yang kita lakukan itu adalah hal positif selama berlaku secara universal. Nah, itulah yang akan kita bahas, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif itu apa? Merupakan perwujudan dan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah itu akan membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Jadi budaya positif itu bukan untuk membentuk murid saja, tapi juga untuk
guru, dan visi misi sekolah. Nah, budaya positif itu ada berbagai hal yang akan kita dalami di sini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, tentang disiplin positifnya. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol dalam restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Mari kita bahas atau kita kupas sama-sama. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, kenapa paradigma belajar harus berubah? Kita lihat. Pembelajaran dengan paradigma baru yang sekarang ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kita sudah lokakarya waktu itu berdiferensiasi. Kenapa? Karena pada dasarnya anak kita itu berbeda. Jadi tak bisa kita lakukan sama, ya. Tidak bisa kita perlakukan sama, ya. Kenapa? Adil itu bukan membagi rata, tapi membagi sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masing-masing murid kita. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak kita itu dia berada pada teori psikologi yang berbeda. Berbeda enggak teori psikologi kira-kira anak TK, anak SD dengan kita di SMA? Sangat berbeda. Otomatis caranya pun juga berbeda. Nah, apa profil pelajar Pancasila? Berapa profil pelajar Pancasilanya Bapak Ibu? 9. Pertama, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berbineka global. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, gotong royong. 5, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Ketujuh, berkebinekaan global. 9 mungkin yang beriman tadi dipisah ya Bu Ci. Ya, yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter itu adalah 1. Jadi semuanya ada 7. Nah, jadi kita menciptakan murid yang memiliki profil itu. Dan berikutnya, begitu saja yang paradigma baru belajar. Nah, yang kedua, kita belajar tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita, di mana ada kemerdekaan. Di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, artinya disiplin sendiri atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukannya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Seperti dengan murid, walaupun sebenarnya disiplin itu harus dia yang mendisiplinkannya, tapi kadang-kadang murid tidak bisa. Jangankan murid, kita begitu juga kan. Maka kita perlu orang dari luar atau orang lain. Kalau murid berarti kita, ya, untuk mendisiplinkan kita.
Nah, dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, ini adalah pendapat Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri kita dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seperti tadi, kira-kira yang memegang kontrol siapa tadi itu ketika kita bermain pegang-pegangan tangan tadi? Yang menggenggam tangan. Yang menggenggam, sebenarnya kontrolnya ada pada diri kita. Kita mau atau tidak? Walaupun dibujuk, akhirnya mau kan? Tetapi berarti itu apa? Kita tetap dari diri kita karena kita mengizinkan orang lain. Jadi artinya kontrolnya dari kita. Kita mau atau tidak itu terserah kepada kita. Sesuai tidak dengan keyakinan kita. Bu Epa tadi nak mau membuka-buka karena dia tidak yakin mau memberikan itu kepada Bu Ci. Kalau Bu Merli tadi mau dia membuka karena keyakinannya masih bisa diberikan kepada Bu Pulas. Bayangkan kalau Bu Epa tadi mau memberikan kepada Bu Ci. Aduh, kacau jadinya. Oke. Iya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Diana Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 hal yang memotivasi perilaku kita, termasuk murid kita. Apa motivasi yang pertama? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang pertama, motivasi kita berbuat sesuatu. Apa itu? Adalah tingkat terendah, ya, terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini berarti berasal dari luar dirinya, ya, karena dia takut atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau karena menghindari hukuman. Contohnya kepada anak-anak kita, setiap hari, setiap ada pelanggaran, kamu akan dihukum. Mungkin akhirnya anak-anak itu mau karena dia dihukum. Tapi kira-kira berlaku lamakah atau bertahankah ketika hukuman itu tidak kita berikan lagi? Nah, itu ya. Jadi kalau bersifat hukuman berarti dia tidak bertahan lama. Berikutnya, motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ada ya. Dia berbuat sesuatu karena ingin dapat hadiah. Nah, apa itu? Satu tingkat lebih tinggi di atas motivasi tadi. Lebih baiklah daripada yang tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini bertanya, apa yang akan saya dapatkan? Nah, apa yang akan dia dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka, menurut mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapat hadiah, pengakuan atau imbalan. Berarti ini motivasinya eksternal atau internal? Eksternal. Ya, kenapa? Karena dia ingin imbalan bukan dari dirinya sendiri, tapi lebih baguslah dari tadi. Yang tadi dia tidak ingin dapat hukuman. Oke. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
dengan nilai yang mereka percaya. Ya. Nah, kira-kira ini dari mana datangnya? Dari diri sendiri atau bersifat internal. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Tidak ada dia ingin hadiah, tidak ada dia takut dengan hukuman. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, kemudian ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Kenapa? Karena motivasi perilakunya bersifat internal. Jadi inilah sebenarnya yang merdeka. Tapi jangan lupa, kemerdekaan kita dalam berbuat akan berpengaruh terhadap kemerdekaan orang lain. Jangan sampai kemerdekaan kita mengganggu kemerdekaan orang lain. Oke. Berikutnya, nah, tentang kebutuhan dasar. Pada dasarnya, apapun yang kita lakukan ataupun apapun yang dilakukan oleh murid-murid kita, itu sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kira-kira kalau Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kalau ada kebutuhan dasar tidak terpenuhi, bisakah dia nyaman atau tentram? Tidak. Pasti ada sesuatu yang akan dilakukannya. Iya. Nah, kita lihat, menurut pendapat ahli, kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Itu kebutuhan pertama dan utama sekali. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, nih 5 tadi. Nah, apa-apa saja yang termasuk di dalamnya? Kalau bertahan hidup, semua kita tahu ya. Semua makhluk pasti ingin bertahan hidup. Nah, apa itu? Kebutuhan bertahan hidup itu atau survival adalah kebutuhan yang memiliki sifat fisiologis, fisik ya. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Nah, kalau kita bawakan ke anak-anak kita, pagi-pagi dia begini-begini dalam kelas, kita mengajar juga, ya, kira-kira masuk nggak dalam pikirannya? Tidak. Karena dia sedang Lapar. lapar. Nah, mungkin dia diajak berpikir untuk berpikir ketika sedang lapar. Ya, nah, itu yang utama sebenarnya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis ya, bukan fisik lagi. Rasa diterima, disayang, dipedulikan, berbagi, kerjasama, atau menjadi bagian dari kelompok. Itu adalah kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Bukan maksudnya berkuasa ya. Penguasaan itu maksudnya harga diri. Harga diri kita, keinginan untuk dianggap, memimpin, diakui, didengar, berprestasi seperti yang disebut Bu Ci tadi. Karena dia ingin mempertahankan juaranya terus. Berarti itu adalah kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dia ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan arah dirinya. Berarti dia bebas, ya. Yang terakhir, kesenangan. Sekali-kali perlu bermain, humor,
antusiasme, tertawa, atau menyalurkan hobi-hobi bernyanyi seperti Oma, dia ingin bebas melakukan kesenangan itu. Ya, itu contohnya. Nah, mari kita mencoba apa sebenarnya yang saya butuhkan. Nah, sekarang kita coba ya mengisi kuesioner ini, pertanyaan-pertanyaan. Ada 40 buah pertanyaan. Silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan sesuai dengan kondisi kita. Oke. Kondisi kita, isinya dilingkar-lingkar boleh, disilang-silang boleh. Lingkar angka 1 kalau pernyataannya tidak sesuai atau tidak benar dengan kita. Yang berikutnya 3 kalau sesuai sedikit atau kadang-kadang. 5 kalau sangat sesuai dengan diri kita masing-masing. Silahkan Bapak Ibu. Lingkari, Bu. Ya, dilingkari boleh, disilang juga boleh. Silakan Mami. Yang sudah selesai dijumlahkan 10-10. Ditulis saja di sampingnya pernyataan nomor 1 sampai 10 berapa jumlahnya. Nomor 11 sampai 20 berapa. 21 sampai 30 berapa. 31 sampai 40 berapa. Dijumlahkan skornya berapa dapatnya? Ya, selesai. Sudah selesai? Ya. Tunggu dulu Bu Epa. Masih ada yang mengerjakan.
Sudah. Masih kasih sayang ya. Masih kasih sayang nih. Ya, 10 dijumlahkan. Sudah. Dan setelah dijumlahkan, lihat yang paling tinggi kelompoknya kelompok 1 atau kelompok 2, 20 pertama, 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga atau 10 keempat. Kalau 10 pertama berarti itu ada kebutuhan akan kasih sayang. 10 kedua penguasaan, 10 ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan. Silakan Bapak Ibu nikmati hasilnya. Berarti saat ini saya butuh ini. Kalau Bapak Ibu perlu kesenangan, silahkan refreshing ya. Kalau perlu kebebasan, silahkanlah berbebas-bebas untuk besok hari. Tak usah diberitahu kepada temannya. Silahkan, ini adalah untuk refleksi diri kita sendiri. Betul tidak begitu Bapak Ibu? Sesuaikan dengan diri saya. Ternyata betul saat ini saya memang butuh itu. Kebutuhan kita sebenarnya tadi ada 5 ya. Kenapa kira-kira menurut Bapak Ibu hanya 4 saja nih yang dibahas? Nggak kelima-limanya. Apa yang nggak ada kebutuhan dasar di sini? Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, kita bahas ya kebutuhan bertahan hidup untuk kita rasanya sebagai manusia tidak akan diperpanjang-panjang kalau kita pasti berusaha untuk bertahan hidup di mana saja, kapan saja, itulah yang kita lakukan. Tapi yang 4 ini adalah pilihan, harus kita pikir-pikir mana rasanya yang paling butuh. Kalau yang nomor 1 tidak perlu pikir-pikir, semuanya harus. Oke. Boleh mau bercerita Bapak Ibu? Kalau nomor 1 kasih sayang. Kalau nomor 2 kah? Penguasaan. Nomor 2 penguasaan. Ya, yang ketiga kebebasan. Apa? Penguasaan itu di sanalah letaknya, ingin berprestasi misalnya, ingin melakukan hal-hal sesuatu yang membuat kita berkuasa gitu, menguasai diri kita, bukan menguasai orang lain, ingin berprestasi di sana gitu ya. Oke, bukan maksudnya jadi orang yang berkuasa, bukan begitu, menguasai diri sendiri. Memperlihatkan siapa saya ya. Untuk memperlihatkan siapa saya. Nomor 3 kebebasan, keempat kesenangan. Ada yang mau bercerita tidak cocok dengan yang saya rasakan hari ini atau sangat cocok sekali? Ada yang mau bercerita? Ada yang mau bercerita apa tidak? Malu ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Yang penting kita tahu sebenarnya saat ini kita butuh ini. Begitu juga seharusnya ya Bapak Ibu yang kita lakukan terhadap murid-murid kita. Ya, kita mungkin tidak mungkin memberikan ini ya, biar
kita tahu apa sebenarnya yang baru mereka butuhkan? Bisa nggak kita tahu kebutuhan mereka dengan cara berdiskusi atau bertanya? Ya, jadi ketika kita lihat anak-anak kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan, tanya dulu. Barangkali ada sesuatu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Anak kita yang sering kebanyakan misalnya suka cabut, nakal-nakal di dalam kelas, atau suka mengganggu teman misalnya, menurut Bapak Ibu dia sedang memenuhi kebutuhan apa? Perhatian atau kasih sayang. Kalau misalnya anak kita itu di dalam kelas dia tidur aja, ya tidur aja, barangkali apa yang kurang sama dia? Yang kurang adalah kurangnya kasih sayang. Kasih sayang juga. Sebenarnya dia ingin disapa, Ananda kenapa bisa begini, ya gitu. Jadi perlu perhatian. Kalau misalnya anak itu ketika belajar sibuk aja, ketika kita belajar misalnya menjelaskan, menerangkan, dia berjalan kiri kanan muka belakang. Nah kira-kira dia perlu apa? Dia perlu bebas ya. Mungkin ingin belajar di luar. Nah itu ya. Nah jadi ketika ada sesuatu kepada anak kita, maka lihat-lihat, barangkali dia butuh ini nih. Ini yang sedang dibutuhkannya. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, mari kita mencoba. Udah tadi ya. Nah sekarang kita masuk lagi yang kelima. Bahasan kita tentang restitusi dan 5 posisi kontrol dalam restitusi. Yang paling tinggi Oma, apa Oma yang paling tinggi kalau boleh tahu? Penasaran Oma kan? Penasaran Oma? Kelompok 4 apa tadi? Kesenangan. Cocok enggak Oma? Cocok. Oma suka bersenang-senang, suka refreshing, tamasa, nyanyi-nyanyi Oma. Oke. Tepuk tangan untuk Oma. Budes mau bercerita? Cara ngitungnya kan ada bulat-bulatnya tadi. Budes melingkari itu nomor berapa? Misalnya yang 10 pertama. 10 pertama hitung jumlahnya. Aku 1 sampai ke 10 sudah poin sama poin ini di. Aku ada itu aja. Kalau nomor 2 tertinggi kah? Nomor 2 tadi apa ya? Nomor 2. Lihat pertanyaannya Bu. Saya tidak suka. Penguasaan. Ibu ingin berprestasi, ibu ingin mandiri, ya. Tidak mau diatur-atur, ya. Oke. Ande apa dikatakan ande mau ikut letter di buka ande. Next ande. Ande apa? Kira-kira yang mana Bu Des paling banyaknya? Yang mana banyak ande? Kalau semuanya 30. Yang ketiga Bu Des paling banyak. Yang ketiga apa tadi itu? Kebebasan. Oh Bu Des ingin bebas. Oh iya, mohon maaf. Kesenangan yang keempat Bu Ci. Kesenangan. Yang ketiga kebebasan. Ingin bebas dari segala tugas. Oh iya. Oke. Bukan itu juga maksudnya Bu Desi. Maksudnya bebas melakukan sesuatu. Oke. Jangan bebas tugas. Dah gawat kita jadinya Bu Ci. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang kelima tentang restitusi dan 5 posisi kontrol dalam restitusi. Nah, sebelumnya kita kan sudah ada hukuman, ada konsekuensi. Apa pula bedanya dengan restitusi? Kalau hukuman dia tidak terencana, tiba-tiba, ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, berupa fisikis atau hukuman. Kalau konsekuensi terencana,
disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Dia tetap tidak nyaman dengan konsekuensi yang diberikan. Berikutnya, sikap guru memonitor selalu muridnya. Jadi tetap kita monitor. Nah, yang restitusi apa? Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Orang yang berbuat kesalahan, dia terpisah enggak dari kelompoknya? Nah, dengan restitusi kita mengembalikan mereka kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Berikutnya, proses kolaboratif, artinya tidak bisa sendiri, berkolaborasi, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri terhadap pelanggaran yang mereka lakukan sendiri. Jadi mereka tidak bisa melakukan sendiri, harus berkolaborasi. Paling kurang berkolaborasinya dengan guru. Bisa tidak dia berkolaborasi dengan temannya kira-kira? Bisa, ya. Bisa dia berkolaborasi dengan temannya. Nah, itulah restitusi. Kira-kira kita sebagai pribadi mana yang sering kita lakukan? Hukumankah? Konsekuensikah? Atau restitusikah? Nah, kira-kira siapa yang mau bercerita? Yang mana yang sering ya? Mana kira-kira? Apakah kita hanya memberi hukuman satu arah, murid belum tahu apa yang akan dikerjakannya, atau konsekuensi? Kalau konsekuensi terencana, disepakati, tapi murid tetap tidak nyaman. Ya, guru memonitor. Kalau restitusi, murid diajak menciptakan kondisi. Dia sendiri yang menemukan solusinya, bukan kita. Nah, kira-kira mana ya saya saat ini? Konsekuensi. Alhamdulillah kita sudah meninggalkan hukuman. Ya, kalau hukuman itu rasanya terlalu sadis. Anak sebelumnya tidak dikasih tahu, ya. Tiba-tiba ketika dia tidak mengumpulkan PR misalnya, ya, lari keliling lapangan basket 5 kali. Nggak tahu anak sebelumnya. Itu adalah hukuman, ya. Alhamdulillah kita sudah mulai masuk ke konsekuensi. Dan berikutnya yang akan kita perdalam adalah restitusi, ya. Apa ciri-ciri restitusi itu? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, ya. Jadi ingat ya, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahannya, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Dengan siapa? Misalnya dia sedang bermasalah dengan temannya, berarti memperbaiki hubungan dengan temannya. Atau dengan kita, berarti memperbaiki hubungan dengan guru. Yang ketiga, bersifat tawaran, tidak boleh dipaksa. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, ke dalam diri orang yang melakukan kesalahan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Tadi dia berbuat itu barangkali untuk memenuhi kebutuhan dasar yang tadi. Maka kita carikan bersama atau kita tanya kepada dia sendiri, kira-kira solusinya apa ya? Nah, kita di sana sebagai pembimbing yang memberi tawaran. Berikutnya, restitusi diri menurut ahli hari ini adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakannya. Jadi yang kita perbaiki di sini bukan tindakannya, tapi adalah karakternya. Kemudian fokus pada solusinya. Berikutnya lagi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada
kelompoknya, biar dia tidak merasa diasingkan dalam kelompoknya. Nah, berikutnya kita lihat posisi kita atau posisi kontrol guru di dalam restitusi itu. Yang pertama, mungkin sebagai penghukum. Yang kedua, mungkin sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, mungkin sebagai teman. Yang empat, pemantau. Yang kelima, mungkin sebagai manajer. Nah, kita lihat. Ada satu kasus. Siswa terlambat masuk kelas. Posisi kontrolnya tadi ada 5. Bisa penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, ketika ada siswa terlambat masuk kelas atau tidak tepat waktu datang ke sekolah, kalau kita bersifat sebagai penghukum, lari kelilingi lapangan basket 2 keliling, ya belajar matematik ini, bukan belajar penjas, ya. Karena tidak membuat PR seperti yang saya sebut tadi. Berarti kita adalah menghukum. Atau dia misalnya, ini udah kasus lain ya, buka sepatumu karena tidak memakai sepatu seragam. Hari ini kamu ndak usah pakai sepatu, pakai kiaya maju anak-anak seharian. Ya. Nah, yang berikutnya, kalau pembuat rasa bersalah. Misalnya kita berucap begini, kamu lagi, kamu selalu mengecewakan ibu. Berarti anak merasa bersalah. Nah, yang ketiga, sebagai teman, misalnya begini kata kita, ayolah jangan terlambat lagi ya. Atau ya sudah, lain kali jangan diulangi lagi ya. Berarti kita memposisikan diri kita sebagai teman. Ini mungkin hanya untuk yang satu kali ya. Artinya baru kali ini dia terlambat. Nah, kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah yang ini misalnya, maka konsekuensinya begini. Nah, memang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Kemudian kamu tahu konsekuensinya apa, misalnya begitu. Atau kamu lengkapi tugasmu yang ketinggalan di rumah, contohnya kalau dia tidak mengerjakan PR. Kita lanjut sebagai manajer. Manajer itu artinya yang mengatur, ya. Kamu tahu apa kesalahanmu? Nah, jadi dia yang disuruh memikirkan apa kesalahannya. Kemudian apa kamu mau memperbaikinya? Ditanya dulu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jadi ada tahapan-tahapannya. Tidak langsung dia dijat salah, langsung diberi hukuman. Tapi tanya dulu ke dirinya. Biar apa? Biar dia sendiri yang memperbaiki kesalahannya. Dia sadar dulu kalau dia salah. Ya, kalau yang dibuatnya itu sebenarnya melanggar, baru carikan solusi dari dia. Tugas kita apa? Memantau. Kalau solusinya tidak tepat, apakah harus tetap kita biarkan? Enggak kan? Nah, jadi begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam suatu kasus, bisakah kita sebagai pemantau iya, sebagai manajer iya? Bisa tidak? Ada satu kasus. Bisa ya? Jadi kita tidak harus fokus kepada satu posisi kontrol. Tapi asalkan jangan melompat. Maksudnya gimana? Posisi penghukum dan naik langsung ke yang kelima. Jadi antara dua posisi berdekatan, mungkin saja kita saling berpindah-pindah. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini kalau yang penghukum atau pembuat orang bersalah itu sebenarnya adalah perilaku kontrol yang negatif. Berarti kita gagal di sana, ya. Tapi kalau teman, pemantau, manajer itu adalah
perilaku kontrol positif. Kalau teman dan pemantau perilaku kontrol positif. Kalau kontrol diri yang manajer adalah kontrol diri. Nah, yang 3 itu adalah identitas berhasil atau sukses. Jadi artinya apa? Usahakan mulai dari ini kita tidak melakukan atau berada pada posisi kontrol penghukum atau pembuat orang bersalah. Nah, kenapa begitu? Karena hasilnya kalau penghukum itu dia anak menjadi memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kalau yang pembuat orang merasa bersalah itu menyembunyikan, tidak mau lagi dia cerita-cerita, tidak terbuka lagi. Dia sebenarnya buat salah, tapi dia tidak mau lagi mengatakan pada kita karena dia sangat merasa bersalah. Kalau sebagai teman, hasilnya dia tergantung dengan kita. Tetap ada negatifnya ya. Kalau pemantau, hasilnya menyesuaikan bila diawasi, perlu pengawasan. Tapi kalau yang manajer, karena kontrolnya dari dirinya sendiri, maka menguatkan watak ataukah karakternya. Barangkali ini bisa dicepatkan. Nah, biar kita lebih paham, mari kita coba. Kita mencobanya melalui game quizzes ya. Saya kirimkan linknya kepada Bapak Ibu. Semandal saja. Oke. Nah. Mati aku nikah. Mati. Paketnya suhunya tinggi. Siapa yang bisa minta hotspotnya? Oh, suhu tinggi ternyata HP-nya. Iya, apa Bu Merli Oppo? Enggak, 1938. Vivo 1938. Maaf kodenya. Nama Merli huruf gadang, huruf besar semua Merli pas pasti. Merli pakai I. Oh, lengkap. Maaf. Jenny Merli ya. Oh, ditutup dulu ini. Karena tadi terbuka. Adik kalau juara silakan foto. Belum tahu kali nanti. Quizzes. Nggak bisa ya Merli? Kenapa tuh ya? Lama. Oppo nih Mel? Aduh. Miss Mel, tunggu sebentar. Disconnect. A95. Oke. Huruf kecil. Miss spasi Mel spasi 79. Sedang proses.
Untung ada satu laki-laki. Semandasi ya. Pasti. Oke, silakan ibu-ibu, sudah sampaikah di sana? Linknya, diklik linknya. Ya. Belum. Belum datang. Belum datang ke Ande. Berarti dia mutar-mutar dulu Ande. Mutar-mutar simpang 4. Sudah satu partisipan untuk masuk baru? Belum? Hah? Ya. Kalau memang belum pernah masuk mungkin pakai email. Jaringan padat merayap. Google. Lanjutkan dengan Google. Oh, berbagi. Siapa yang udah masuk? Belum. Sembarang Bu. Aku belajar. Oke. Ya. Semandel. Nak masuk kau mah? Belum sampai. Kode, kalau minta kode itu 828448. Kalau minta kode. Jaringan kita tidak masuk. Jaringan. Itu maka tadi minta apa Merli tidak bisa masuk. Ya. Bisa? Kodenya 824. Join nanti. 824448. Udah mah? Belum? Dibantu Pak Jun. Jadi siapa yang ada masuk Bu Iza tadi ya? Satu per Bu Iza. Lalu lain baru masuk Bi, belum nikah star. Iya, baru masuk orang aja baru. Ya, tunggu join nanti. Atau? Kamalu masuk, inyo sinyal nak bagus. Atau kita ulang? Kita ulang ya. Di end dulu. Tunggu, kita ulang ya. Gak jadi ikut dia udah selesai katanya. Kira Siska nggak bisa masuk lagi. Saya bisa untuk keperluan. Setelah Coba diulangi yang baru. Berputar. Jaringan kayaknya. Hah? Oke. Kalau begitu kita lihat ini saja lah ya. Saya berencana menggunakan kuis. Oh iya. Tidak bisa. Jadi tidak bisa ya. Pak Jun bisa. Pak Jun masuk namanya. Mana? Oh, Pak Jun bisa. Ujian sendiri Pak Jun. Hah? Ujian sendiri Pak Jun.
293-975. Kalau sebenarnya kalau sudah masuk dia udah minta kode, langsung aja di linknya saya bagikan tadi. 293. Bisa uni lo memulai ini lo memulai gitu ya. Pak Jun aja sendiri yang ujian. Kata saya tadi nggak bisa, jadi Pak Jun udah masuk. Lah mulai Siska. Atau kita ulangi? Bisa nyusul, lanjut Budes. Usia Budes. Di atas 18. Sinyal. Nggak masuk, mungkin dia sinyal tuh kak. Sinyal Pak Jun. Kalau tekan ini saya nggak pakai kode lagi karena sudah ada kode ini. Ini kan gampang. Nggak bisa ya? Nah kita akhiri aja. Pak Jun, berapa nilai Pak Jun? Arjunaidi. Arjunaidi nomor 1. Nggak jadi difoto? Jadi foto. Terlalu lama. Pak Jun salah 1, Bu Wiza salah 2, tidak diisi 1. Bu Mel tanda seru karena pesertanya 3 orang. Oke. Nah, maaf ya karena terkendala teknis, karena kendala sinyal jadi tidak maksimal. Tapi begitulah di dalam soalnya tadi sebenarnya itu adalah tentang ini tadi. Kira-kira kalau kata saya di situ apa tadi pertamanya? Ayo lari keliling lapangan karena kamu tidak buat PR. Nah, itu masuknya kemana? Di sana tadi ya. Oke. Nah sekarang kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Nah ini sambungan yang tadi. Mengapa keyakinan kelas? Bukan aturan, bukan peraturan kelas. Yang pertama, karena keyakinan itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Berikutnya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak dilarang. Itu kan negatif ya. Kalau keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi kalau kita tanya ke anak tentu banyak ya. Banyak sebenarnya yang diyakininya. Nah mungkin bisa dikelompok-kelompokkan. Tidak usah banyak-banyak. Sesuai dengan kebutuhan. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dia bagus, tapi tidak bisa diterapkan di tempat kita misalnya, tetap tidak ada berpengaruh. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terakhir, bersedia meninjau kembali. Jadi keyakinan kelas itu bisa ditinjau. Misalnya di perjalanan ternyata tidak cocok, bisa kita tinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah ini contohnya yang sudah saya coba terapkan di kelas 11 IPA yang saya lakukan untuk menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, karena ini adalah hal yang baru, anak-anak kita baru tahu ini, berarti yang pertama kita harus memberikan sosialisasi dulu kepada mereka. Apa itu keyakinan kelas? Kemudian apa yang hal-hal positif apa yang kita yakini bersama? Tidak diyakini sendiri ya.
diyakini bersama. Kemudian murid diberikan kesempatan untuk menulis, ya, menulis di kertasnya masing-masing apa yang mereka yakini masing-masing. Untuk apa? Untuk belajar atau menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setelah itu ditempel keyakinan itu kalau misalnya dibuat kertas boleh ditempel di kertas. Kemudian membahas, kita bahas bersama, ya. Keyakinan kelas yang sudah ditempel oleh masing-masing itu kita bahas bersama. Barangkali ada yang tidak cocok dengan teman-teman yang lain, ya. Contohnya di kelas 11 IPA itu ada yang buat begini, dibolehkan bermain HP. Nah, kemudian saya tanya, maksudnya bermain HP ini gimana? Apakah maksudnya main game atau gimana? Banyak itu yang membuat tuh. Diperbolehkan memakai HP ketika pelajaran sudah selesai. Dapat saya kuncinya sana. Kemudian ada juga lagi, boleh mengeluarkan HP kalau tugasnya sudah selesai. Gitu. Jadi dapat di sana. Artinya apa? Semua yang itu tuh sebenarnya bisa kita satukan. Apa artinya itu? Boleh silahkan gunakan HP jika diperlukan untuk pembelajaran. Itu contohnya. Kemudian kalau sudah semua murid setelah dikelompokkan semuanya, misal dapat dari semua itu dapat misalnya 5, ya, 5 keyakinan kelas. Nah, itulah yang diamati bersama. Kalau tadi baru keyakinan pribadi masing-masing, setelah dikelompokkan, setelah diatur bersama, jadilah dia keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itulah nanti yang akan kita tempel di dinding. Untuk apa gunanya? Biar terus bisa diamati. Kalau seandainya ada suatu saat rasanya ada perubahan, boleh diperbaiki. Nah, ini dia, tempel keyakinan kelas di kelas masing-masing. Oke, berikutnya tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Proses yang dilakukan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tadi kan ada 5 posisi kontrol. Nah, untuk menerapkan itu ada 3 langkahnya. Itu makanya disebut segitiga restitusi. Dia berbentuk segitiga. Ketika anak melakukan pelanggaran, kita sudah punya keyakinan kelas, maka yang pertama kita lakukan adalah bukan memarahinya, tapi stabilkan dulu identitasnya. Dia saat ini sedang bersalah. Bisa jadi dia rasa bersalah, ada, sedang takut, sedang emosi. Nah, kita juga, apa nih yang kamu buat? Nah, itu kan berarti itu tidak cocok. Kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, setiap orang, kenapa itu? Karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Berikutnya, bisa saja kita ucapkan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dia stabil dulu, ya. Jangan langsung ketika bapak segala macam. Itu berarti kan yang tadinya dia sudah misalnya dalam emosi, tambah emosi dia. Stabilkan dulu identitas. Kemudian yang kedua, validasi. Divalidasi, tindakan yang salah itu yang mananya. Nah, bagaimana caranya? Misalnya gini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, misalnya gitu. Atau adakah cara yang lebih efektif yang kamu lakukan untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Itu berarti memvalidasi. Nah, berikutnya setelah divalidasi, tanyakan kepada dia, menurutmu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kemudian apa menurutmu solusinya? Itulah dalam segitiga restitusi. Nah, ini contoh kasus yang sudah saya lakukan. Ada 2 orang murid, dia sangat akrab, ya. Tapi suatu saat dia berkelahi, dan saling mulut sampai bukunya masuk ke dalam air, sampai baju temannya kotor. Nah, seperti ini kasusnya, dia dorong. Jadi Bilam dan Laila adalah 2 orang teman yang akrab. Suatu hari
Di jam istirahat mereka terlibat perkelahian. Laila mengambil buku Nilam dan menyalip tugasnya tanpa seizin Nilam. Nilam marah sambil berteriak-teriak. Laila tidak terima diteriaki Nilam dan mengatakan kalau Nilam pelit, kemudian melempar bukunya keluar. Dan ternyata bukunya masuk ke dalam genangan air. Nilam marah dan mendorong Laila keluar sampai terjatuh ke dalam genangan air di depan kelas. Nah, sebagai guru yang mengajar sesudahnya, apa yang saya lakukan sesuai dengan segitiga restitusi tadi? Ini dia, sebentar kita lihat. Tapi ibu harap kamu menjawab itu secara bergantian. Baik, Bu. Nilam, ibu lihat kamu sangat emosi ya. Ya, Bu, saya tidak terima. Karena saya sudah capek-capek mengajarkan tugas itu kemarin. Tapi saya seenaknya menjadi tugas saya. Saya sudah mengajarnya kemarin mengerjakan tugas itu. Tapi kiranya yang tidak mau. Oh begitu, itu hal yang wajar Nilam. Karena menurut ibu kamu berusaha untuk mempertahankan hasil kerjamu. Ya, Bu, saya hanya marah-marah. Tetapi Laila melempar buku saya ke luarnya. Itu kotor. Oh begitu, kemudian apa yang kamu lakukan? Saya mendorong Laila keluar menjatuh ke dalam genangan air yang berada di depan kelas. Padahal kamu bisa berbuat lebih buruk dari itu ya. Untung saja kamu masih bisa mengontrol. Nah, sekarang Laila, apakah kamu sudah tenang? Belum, Bu, ibu lihat sendiri kan baju saya kotor. Ya, ibu lihat bajumu kotor. Nah, sekarang menurut Laila, apakah Nila berbuat seperti itu ada penyebabnya? Ada, Bu, saya mengambil bukunya tanpa seizin. Biasanya kami belajar bersama, tapi kemarin saya tidak bisa, Bu, karena saya menolong kedua orang tua saya. Ibu senang mendengarnya. Kesimpulan ibu, kamu adalah anak berbakti kepada orang tua. Kamu lebih mengutamakan orang tuamu daripada teman-teman. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada Laila, adakah keyakinan kelas kita yang sudah kamu lakukan? Ada, Bu, meminta izin jika menggunakan gadget orang lain dan belajar dengan mandiri. Nah, sekarang apa yang seharusnya kamu lakukan terhadap Nila? Saya akan minta maaf kepada Nilam, Bu, dan akan mengganti bukunya. Tapi tugas saya belum selesai, Bu, karena saya berusaha melihat jawaban Nilam. Bagaimana Nila? Apakah kamu mau memaafkan Laila? Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada Nila. Adakah keyakinan kelas kita yang sudah kamu lakukan? Apa itu Nila? Lalu memastikan kontrol. Nah, kalau kamu tahu, apa yang seharusnya kamu lakukan terhadap Laila? Saya akan meminta maaf kepada Laila dan menyusul baju saya, Bu. Bagaimana Laila? Saya maafkan, Bu, dan baju saya biar saya cuci sendiri. Lalu bagaimana dengan tugas kami, Bu? Nah, menurut kamu berdua, bagaimana cara penyelesaian? Kalau ini tambah lagi, Bu. Kami bisa menyelesaikan tugas saya. Bagaimana Laila? Saya mau, Bu. Nah, baiklah. Ibu akan memberi kamu berdua tambahan waktu untuk menyelesaikan tugas. Silahkan kamu bekerja sama berdua. Ibu tunggu hasil tugasmu itu besok. Apa, Bu? Akan saya juga belum. Itu kan lebih baik. Nah, sekarang silahkan kamu mau masuk ke kelas kembali. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, alhamdulillah. Dewasa posisinya dewasa. Nah, ini tanggapannya setelah diselesaikan. Masalah Laila dan Nilam tadi ibu selesaikan. Perasaan saya yaitu senang tuh setelah permasalahan tadi diselesaikan. Gurunya tidak menghakimi dan memberikan solusi yang sangat baik untuk saya menyelesaikan masalah kepada teman saya. Baik, terima kasih Laila. Halo Nila. Perasaan saya senang karena masalah itu terselesaikan dan gurunya memberikan kesempatan bagi saya menyelesaikan masalah saya sendiri dan juga memberikan solusi agar saya bisa menyelesaikan dengan baik. Terima kasih Nilam. Nah, itulah salah satu contoh restitusi kita. Sekarang kita identitas. Adakah saya melakukan
Ini. Mana kira-kira kata-kata saya atau kalimat tadi yang menyatakan menstabilkan identitas? Apakah kamu sudah tenang? Apalagi? Ibu sudah menyelesaikan masalah. Yang menstabilkan identitas, dia sudah berkelahi ini. Apa yang saya lakukan? Ada tadi padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari itu. Nah itu ya, distabilkan dulu identitasnya. Jangan langsung kamu salah begini. Nah, dan saya tadi kepada si Laila mengatakan apa tadi? Diapresiasi. Ibu tahu ternyata kamu anak yang berbakti ya. Ternyata dia tadi bikin tidak ikut itu karena dia menolong orang tuanya. Ya, ada alasannya seperti tadi. Setiap tindakan yang kita lakukan itu karena ada kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, apa itu? Contohnya dari kalimat tadi itu validasi tindakan yang salah. Kesempatan kelas kita adalah menanyakan keyakinan. Yang ketiga, yang keduanya. Tadi ya. Keyakinan yang kamu langgar itu berarti menanyakan keyakinan kelas. Masih yang kedua, belum yang ketiga. Kamu tahu yang kamu lakukan. Kamu tahu yang kamu lakukan. Kemudian juga bertanya kepada Laila, kamu tahu kenapa Nilam berbuat seperti itu? Nah, seperti itu ya. Jadi kita validasi dulu. Baru terakhir nanti tahu nak mereka salahnya di mana, kesepakatan kelas mana atau keyakinan kelas mana yang sudah dilanggarnya dan solusi apa. Saya tidak memberikan solusi tadi. Dia sendiri yang menemukan solusinya. Tapi, nah ini kita yang begini ini, kalau yang bisa kita selesaikan seperti ini. Kalau yang tidak tentu, artinya apa? Kita berusaha dulu. Yang paling penting apa? Jangan langsung menjat. Kalau dia adalah kamu salah, sudah terlambat, kamu salah, sudah berkelahi. Yang pertama yang harus kita lakukan dulu adalah stabilkan dulu dia, tenangkan dulu. Kadang-kadang kita ketika dia sedang berkelahi, saling berbicara, lebih baik diam dulu, dengarkan dulu. Di sana berarti dia sudah berkeluh kesah, merasakan, menyampaikan apa yang mereka rasakan. Nah, kalau sudah itu baru agak ditenangkan. Barangkali itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Tidak banyak barangkali yang bisa saya sampaikan, tapi mudah-mudahan sudah merubah pola pikir kita dari yang selama ini kita menetapkan peraturan harus begini dan solusinya adalah hukuman. Dengan kita menerapkan keyakinan kelas, menerapkannya pakai restitusi dan segitiga restitusi. Itu saja Bapak Ibu, sedikit yang bisa saya bagi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.